Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham TLKM, ANTM, WSKT, ICBP, dan TBIG yang paling banyak dijual asing 28 Januari 2021. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 28 Januari 2021. Pada penutupan perdagangan, tanggal 28 Januari 2021, IHSG ditutup pada angka 5.979,39, melemah 129,78 poin, sebesar minus 2,12%, dengan net buy asing sebesar 52,5 miliar untuk seluruh pasar. Secara value memang kelihatannya net buy asing masih plus, tetapi secara jumlah lotnya, jumlah lot jual asing jauh lebih besar daripada jumlah lot beli asing. Sektor pertambangan mencatat pelemahan 86 poin sebesar minus 4,3%. Sektor infrastruktur mencatat pelemahan 44 poin sebesar minus 3,9%. Sektor industri dasar mencatat pelemahan 31 poin sebesar minus 3,2%, dan ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi pelemahan IHSG untuk tanggal 28 Januari 2021. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 20 Januari 2021. Dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa sepertinya sinyal bearishnya sudah semakin kuat. Oleh karena itu IHSG masih akan berpeluang untuk melemah. Pada perdagangan tanggal 28 Januari 2021 ini, IHSG telah turun cukup dalam dan hampir menyentuh garis supportnya yang berada pada angka 5.948,94. Peluang IHSG untuk turun menembus garis supportnya masih cukup besar dan belum bisa diprediksikan top penurunannya sampai kapan. Sudah 6 hari perdagangan, IHSG melemah dan turun semakin dalam, dan belum ada tanda-tanda untuk balik arah. Akankah IHSG rontok seperti yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020? Nah, mari kita lihat sama-sama nanti. Untuk grafik akumulasinya, secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai tanggal 20 Januari 2021. Meskipun sempat beberapa kali agak menurun karena asing take profit, dan setelah itu grafiknya bergerak agak menurun sampai sekarang dan grafik akumulasinya berada pada garis angka 301 miliar. Akumulasi asing terlihat telah menurun banyak. Jika kita bandingkan grafik akumulasi pada tanggal 13 Januari 2021 yang waktu itu grafiknya berada di sekitar garis angka 345 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah, meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang, dan grafiknya berada di sekitar garis angka 50. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBCA sebesar 124 miliar. Kedua, ASII sebesar 83,8 miliar. Ketiga, INCO sebesar 50,8 miliar. Keempat, KLBF sebesar 42,6 miliar. Kelima, TOWR sebesar 37,9 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. TLKM sebesar 49 miliar. Kedua, ANTM sebesar 37,8 miliar. Ketiga, WSKT sebesar 32,2 miliar. Keempat, ICBP sebesar 30,1 miliar. Kelima, TBIG sebesar 29,7 miliar. Karena IHSG turun cukup dalam,
maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Karena nggak ada jaminan bahwa saham-saham yang dibeli asing pada hari ini besok akan tetap diakumulasi lagi. Contohnya untuk saham TLKM, ANTM, dan WSKT, kemarin banyak diborong asing tetapi hari ini dijual asing jauh lebih besar. Pada penutupan perdagangan tanggal 28 Januari 2021, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.240, melemah 140 poin sebesar minus 4,14%, dengan net sale asing sebesar 49 miliar, dan merupakan top outflow nomor 1, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 21 Desember 2020, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun semakin ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya sudah semakin kuat, yang artinya harga saham TLKM ini masih berpeluang untuk melemah turun ke harga Rp3.000, apalagi harga penutupannya sudah berhasil turun menembus garis supportnya yang berada pada harga Rp3.274. Untuk grafik distribusinya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai sekarang, semakin dalam, dan grafiknya berada di bawah garis angka minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham TLKM ini masih sangat besar sekali sejak tahun kemarin. Distribusi asing sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 104,50 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 28 Januari 2021, harga saham ANTM ditutup pada harga Rp2.380, melemah 170 poin sebesar minus 6,67%, dengan net sale asing sebesar 37,8 miliar, dan merupakan top outflow nomor 2, dengan volume perdagangan sekitar separuh lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 22 Januari 2021. Dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun semakin ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish continuation-nya sudah semakin kuat. Oleh karena itu, harga saham ANTM ini masih berpeluang untuk melemah turun ke harga supportnya yang berada pada harga Rp1.975. Kalau dilihat dari grafik perdagangannya, sepertinya yang nyangkut pada saham ini cukup banyak. Kalau lihat dari fundamentalnya, harga wajar saham ANTM ini ada di sekitar harga Rp796. Jadi, harga saham ANTM ini sekarang masih kemahalan sekitar 2,99 kali. Untuk grafik akumulasinya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai sekarang, dan grafiknya berada di atas garis angka minus 2 miliar. Akumulasi asing pada saham ANTM ini sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai sekarang masih ada sekitar 71,539 miliar. Nilai akumulasi asing terlihat sudah semakin menurun. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya,
supaya Anda tetap mendapatkan update terbarunya, dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like. Pada penutupan perdagangan, tanggal 28 Januari 2021, harga saham WSKT ditutup pada harga Rp1.520, melemah 110 poin sebesar minus 6,75%, dengan net sell asing sebesar 32,2 miliar, dan merupakan top outflow nomor 3, dengan volume perdagangan sekitar 2,5 kali lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 21 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun semakin ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish continuation-nya sudah semakin kuat. Oleh karena itu, harga saham SKT ini berpeluang untuk melemah turun ke harga supportnya yang berada pada harga Rp1.424. Untuk grafik akumulasinya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai sekarang, meskipun sempat 2 kali agak sedikit naik dan grafiknya berada di atas garis angka minus 1 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi asing sudah sangat besar sekali sejak tahun kemarin. Distribusi asing sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 17,611 miliar. Kalau dilihat lebih jauh lagi, distribusi asing pada saham SKT ini sejak tanggal 28 September 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 510,55 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 28 Januari 2021, harga saham ICBP ditutup pada harga Rp9.350, melemah 150 poin sebesar minus 1,58%, dengan net sell asing sebesar 30,1 miliar, dan merupakan top outflow nomor 4, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya, cuma beda tipis saja. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 28 Januari 2021. Harga saham ICBP ini masih berpeluang untuk melemah, turun ke garis supportnya yang berada pada harga Rp9.291. Apalagi harga penutupannya berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp9.702. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai sekarang. Turun ke bawah semakin dalam, dan grafiknya berada di bawah garis angka minus 200 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi asing sudah semakin besar. Distribusi asing sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 381,3 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai sekarang, dan grafiknya berada di sekitar garis angka 50. Pada penutupan perdagangan tanggal 28 Januari 2021, harga saham TBIG ditutup pada harga Rp2.160, melemah 90 poin sebesar minus 4%, dengan net sell asing sebesar 29,7 miliar, dan merupakan top outflow nomor 5, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya berhasil menembus garis merahnya untuk bergerak naik ke atas pada tanggal 15 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak
di atas garis merahnya sampai sekarang semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bullish continuation-nya masih cukup kuat. Namun karena harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp2.303, maka harga saham TBG ini masih berpeluang untuk melemah. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021. Dan setelah itu grafiknya bergerak menurun ke bawah semakin dalam. Dan grafiknya bergerak mengarah ke garis angka minus 800 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi asing sudah semakin membesar. Distribusi asing sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 15,347 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang, meskipun sempat sedikit naik pada tanggal 27 Januari 2021. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.